merasakan betul bahwa Banjar ini bukan hanya kota kelahiran, tapi Banjar ini adalah kota yang penuh dengan kenangan. Kenapa nggak jujur aja? Saya Banjar Patroman, gitu. Banjar Patroman mana? Ya udah cek aja di Google bahwa Banjar itu yang kota yang ripuh. Oh, iya. Berbicara Banjar itu tidak bisa setengah-setengah, kita harus serius sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel kita Mozaik Nusantara. Kali ini di episode perdana mungkin podcast sama Kang Desa alias Bung Irfan Alisabana gitu. Nah, ini saat ini kita duet. Ada kesamaan nama cuma dari beda. Apa tuh? Iya, beda V dan W. Kalau dari alfabet, P sama W itu duluan, V-nya dulu. Tapi mohon maaf, Bung, lahir saya dulu. Udah Bung, ini intinya kita mau gimana nih? Apa yang mau kita... Ya, kita ngobrol aja lah. Udah lama kita nggak ketemu. Kemudian yang pasti, saya tahu kemarin Bung Irfan beberapa tahun kita nggak ketemu lah. Cukup lama. Yang pasti jauh meninggalkan kampung halaman. Dan saat ini kita sudah kembali duduk ngopi bareng. Fisik saya boleh jauh, ya, tapi insya Allah hati dan darah saya tetap ada di Banjar. Oke, mantap. Tapi gini, nggak gitu. Setelah banyak yang dilewati ini, kan hari-hari dilalui, terus kemudian ada sebuah perjalanan tadi kita menemukan banyak perbedaan sesuai dengan Mozaik. Jadi dari tempelan-tempelan itu, melalui channel ini saya ingin ngajak Bung Irfan, pemilik channelnya Kang Desa, dan juga kawan-kawan semuanya, bahwa dari tempelan-tempelan itu bahwa semua orang itu tentu memiliki arah, namun puing-puing sisipan-sisipan itu coba kita satukan lagi. Jadi Irfan yang sudah jauh kemana, keluar kota, ke ibu kota dan sebagainya, keliling Indonesia bahkan mungkin gitu kan, tentu ujung-ujungnya adalah kembali ke tanah sendiri. Kita bicara tentang Banjar. Oke, siap ya. Bung Irfan. Gimana nih? Bisa diceritakan dulu Banjar menurut Kang Irfan seperti apa, terus kemudian Banjar bagi Kang Irfan itu gimana? Banjar, bicara soal kebanjaran sebenarnya umum ya, dan saya kira meskipun oke lah saya secara pribadi, tapi selain daripada itu banyak sekali orang-orang Banjar yang merasakan betul bahwa Banjar ini bukan hanya kota kelahiran, tapi Banjar ini adalah kota yang penuh dengan kenangan. Iya, sepakat. Gitu, kayak kenangan Bung Irfan sama mantan. Aduh, udah mulai nyerempet. Kalau saya nggak pernah ada kisah romantika di kota Banjar, Bung, gitu kan, karena datang ke sini sudah lengkap. Iya, mantan pacar kan sekarang jadi istri. Oh iya, oke. Tapi kenangan apa nih Bung Irfan yang paling berkesan? Tapi saya ingin sih gini, tidak hanya sebatas kenangan yang individu. Iya. Karena ini Mozaik Perjuangan berbicara tentang perbedaan, artinya kenangan-kenangan yang bisa berhubungan dengan orang banyak, tentang situasi sosialnya, tentang kondisi kultural masyarakatnya. Karena Banjar ini banyak orang mengakui unik. Nah, keunikan ini bagi Bung Irfan dan tadi yang dikatakan masalah kenangannya itu seperti apa aja? Ya, bicara kenangan ya, saya kebetulan lahir dan besar itu di Banjar. Saya lahir dari Desa Kujang Sari. Ya. Di Kecamatan Langensari ya? Kecamatan Langensari. Ya, salah satu, meskipun saya waktu itu lahir itu masih Ciamis. Ya. Saya lahir masih Ciamis, kemudian berselang saya waktu itu sekolah di kelas berapa gitu kan, kemudian pada tahun 2003 ya kalau nggak salah, kemudian dari proses kemudian terbentuknya lah Kota Banjar. Berdirinya lah Kota Banjar. Itu karena kalau bicara perbedaan secara kultur, secara budaya di masyarakat itu sangat jelas ya, jelas di ruang-ruang apapun itu, yang pastinya drastis sekali. Mulai dari contoh sekarang aja ya, bisa
dilihat beberapa tahun setelah Banjar ini sudah berdiri, contoh yang paling sederhana adalah jalan. Oke, jalan. Infrastruktur ya. dalam artian jalan, kemudian fasilitas pelayanan secara administrasi dan lain sebagainya, itu kan kemudian menjadi kemudahan ya bagi warga Kota Banjar khususnya. Artinya bahwa dari daerah Banjar menjadi daerah otonom lepas dari Kabupaten Ciamis itu sebuah kemajuan. Ada titik kemajuannya di sana. Oke, kita harus apresiasi. Berarti sekarang Banjar sudah 23 tahun ya? 23 ya, 23 karena 2003 itu Banjar jadi kota, sebelumnya jadi kota administratif, masih bergabung di kemudian Ciamis, dan hari ini bahkan sudah 3 kali pergantian kepemimpinan gitu kan, dimulai Pak Dr. Herman 4 kali dong. Iya kan, maksudnya Pak Dr. Herman 2 kali, terus Bu ADU Sukaisi kan 2 kali, terus kemudian hari ini Pak Insinyur Sudarsono gitu kan. Nah tadi berbicara kemajuan itu, tapi gini, ketika berbicara infrastruktur ya memang betul banyak pengakuan. Istilahnya Banjar mah jalan lalui tapi kak gang-gangnya di aspal gitu kan, dan itu benar sekali. Cuma melihat budaya dan kultur masyarakat atau kemudian kondisi sosialnya seperti apa menurut Bu Irfan gitu? Secara kultural kemudian kondisi sosial tentunya ya itu tadi banyak perbedaan yang kemudian ya sesuai lah. Saya kira ini sangat tepat sekali ya. Gimana itu? Dengan tema dari Mozaik Nusantara adalah perbedaan adalah kekuatan. Ya. Kota Banjar bisa kita akui secara kultural itu memang ada apa? 2 suku lah. Ada 2 suku, ada 2 budaya. Ya, 2 budaya. Yang memang mau tidak mau secara kewilayahan akhirnya masuk dalam administrasi yang satu. Iya. Sebagai wilayah teritorial yang satu. Itu Kota Banjar. Gitu. Cuma kan gini, saya lihat di beberapa data, khususnya data-data terakhir, bahwa Kota Banjar di beberapa sektor itu seolah-olah memang meskipun prestasinya banyak, tapi seolah-olah bahwa Banjar itu yang mana sih? Bung Irfan kemarin kan tinggal di Jakarta cukup lama nih. Ketemu dong dengan teman-teman di sana. Betul. Aslinya di mana? Misalkan gitu. Pasti ditanya, saya asli dari Banjar. Saya paling bingung tuh ketika ditanya. Ya. Kemudian orang itu pasti notice. Oh, Banjarnegara ya? Oh, Banjar Kalimantan ya? Banjarmasin. Iya, Banjarmasin. Banjarnegara. Nah, fenomena itu kan masih terjadi di masih banyak orang yang Banjar itu sebenarnya di mana gitu kan. Tapi ketika menggunakan kata Banjar Patroman atau Banjar Pataruman gitu kan, hari ini kan memang banyak yang tahu. Paling orang taunya itu kalau mau ke Banjar, oh itu yang mau ke Pangandaran. Tapi ini saya kira real ya. Yeah. Saya kira real dan apa ya? Banyak masyarakat Kota Banjar, masyarakat Banjar yang ketika keluar ketemu dengan orang luar, itu ya mungkin faktor apa ya? Kira-kira faktor apa nanti menurut teman-teman yang lain itu lebih apa milih ngakunya Ciamis. Ngaku Ciamis. Oke. Padahal kan bukan serta merta ini ya, orang lain pun tahu Banjar. Kenapa nggak jujur aja? Saya Banjar Patroman. Banjar Patroman mana? Ya udah cek aja di Google. Ya. Berarti di samping tadi kemajuan yang memang cukup pesat, 23 tahun jadi kota, tetap ada ketidakpercayaan diri dong. Iya betul. Masih itu ya. Ada malu-malu atau ada minder, padahal saya rasakan, saya kan gini, saya kan bukan asli lahiran Banjar, saya asli lahiran Ciamis. Mantan pacar yang sekarang jadi istri juga bukan asli orang Banjar. Di Banjar paling sudah sekitar 10 tahunan lah sekarang, sampai hari ini 10 tahun jalan. Saya rasakan memang kemajuan yang secara kasat mata memang sangat bagus, tapi itu ada melihat bahwa masyarakat itu mungkin merasa tidak confidence dengan apa yang dimiliki. Sementara potensi Banjar saya kira sangat banyak sekali gitu. Iya. Nah, itu gimana coba? Kalau menurut pandangan Bung Irfan, karena kan tadi Bung Irfan banyak berhubungan dengan masyarakat di desa-desa juga ada bisa melihat. Kalau di tengah-tengah kota saja sebenarnya bahkan kemajuan itu diiringi dengan mobilitas yang konstan saya kira. Salah satunya keliling di Banjar jam 8, jam 9 malam udah sepi kalau tidak ada acara-acara. Artinya kan gini, berbicara sebagai kota gitu kan. Nah, ini saya kira bukan harusnya menjadi pemikiran dan PR bersama. Bung Irfan menanggapinya seperti apa kira-kira? Ya, dari apa?
berbicara soal usia juga ya. Hmm. Soal usia yang tadi dikatakan udah lewat dari usia 20 tahun. 20 tahun. Itu kan harusnya udah mulai ke angka Maju dewasa. Itu kan ada, tentunya itu harus ditunjukkan Hmm. ya, harus ditunjukkan itu melalui cara-cara yang cukup dewasa. Oke. Kita tadi disinggung juga soal aset, Hmm. kemudian ada soal apa namanya, potensi-potensi lokal yang bisa sebenarnya itu banyak ya. Karena saya ya jujur melihat bahwa potensi di Banjar itu apa sih menurut Kang Irwan kira-kira yang sekiranya itu sangat banyak namanya? loh. Gini, kalau berbicara potensi saya kira setiap hampir di semua sudut dari ujung ke ujungnya, misalkan ujung Langasari sampai ke desa Neglasari Situ Batu itu Iya. dikelilingi Banjar itu ya memang banyak potensi. Mau dari pertanian, ya padi-padi di kita itu masih unggul, masih bagus. Mau berbicara peternakan, perikanan, bagus itu. Terus berbicara tentang sektor kepemudaannya, banyak pemuda-pemuda berbakat, banyak juga yang berprestasi. Tapi kadang hal itu ya tidak dibarengi ini, cuma sebatas rame hilang lagi. Wisata-wisata, tempat wisata, saya kira setiap sudut desa punya loh daya tarik wisata, tapi kenapa tidak berkembang gitu kan? Artinya ini ada permasalahan antara kemajuan yang hari ini dirasakan, tapi merasa masyarakat masih bisa dikatakan seolah-olah stagnan. Bahkan ya Bung ya, tahun kemarin kita defisit. Tahun depan juga katanya defisit lagi. Saya nggak tahu ya soal itu. Iya, itu kan katanya. Kemarin karena saya baca pemberitaan aja yang DPRD udah paripurna untuk APBD tahun 2026 kan mendatang. Nah, artinya kan ini jadi PR bersama, saya kira. Tidak menitik beratkan ke pemerintah saja sebenarnya, tapi paling tidak solusi-solusi itu harusnya mulai dikembangkan. Ini berbicara mozaik. Mozaik itu kan pecahan-pecahan gitu kan. Dari riuhnya cerita-cerita di mana, terus kemudian gagasan dan keinginan. Harus ada yang mengelaborasi, mengkolaborasikan. Nah, kira-kira ini kita tawarkan paling nggak gini. Dari suara yang kecil ini, yang mungkin entah ada yang mendengar atau tidak, kira-kira ada konsep atau gagasan baiknya seperti apa sih dengan situasi seperti ini di Banjar? Kalau tadi ya kita kembali bicara soal potensi yang paling konkret dan paling real, khususnya saya melihat untuk di Banjar itu ya potensi kewilayahan. Ya. Potensi kewilayahan sebagai pintu gerbang di Jawa Barat, kemudian bicara titik tengah itu sebenarnya di Banjar. Iya. Titik tengahnya itu di Banjar ya. Kemudian gini, kalau mau ke kidul misalkan ke arah Pangandaran lewat Banjar. Akses sentral lah sebenarnya. Tidak hanya sebatas perlintasan aja. Ya. Oke lah bicara soal jalur, ada jalur Pantura, ada juga jalur selatan. Gitu. Misalkan kemarin sempat ada pembangunan tol itu kan tidak melalui Banjar. Ya wajar. Karena secara titik itu Banjar ya di tengah-tengah antara Jawa Tengah antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, kemudian antara jalur selatan dan juga jalur Pantura. Oke, iya betul. Jadi itu ada titik sentral di Banjar memang potensi membuka ruang investasi di bidang industri dan lain sebagainya itu sangat ini loh. Nah, tapi nggak gitu, karena gini loh. Betul apa yang dikatakan, sebenarnya ini sentral potensinya besar. Saya juga sebenarnya sangat mengharapkan, cuma melihat situasinya ya, kita melihat real fakta di lapangan, seolah-olah ini berat gitu. Tadi mungkin ya satu kita ambil pemahaman yang sama bahwa mungkin ada kekurang percaya dirian. Iya. Seharusnya tadi kalau katakan Banjar ini sentral, kan menjadi pusat perhatian. Iya. Tapi hari ini seolah-olah sebaliknya. Tadi dari ketika Bung Irfan asli dari mana? Dari Banjar yang mana? Banjar Negara. Itu kan seolah-olah ini kayak serius banget ini. Tapi ya udah ngerokok dulu. Minum dulu. Santai. Ya kita kok jadi ngomonginnya terlalu tegang ya. Santai aja. Rokok dulu.
Enggak, masalah Banjar sebenarnya saya ingin Banjar benar kita berbicara udah dimulai dengan kenangan, terus kemudian hal-hal yang berkesan. Tapi kok kita malah kesannya membicarakan Sebenarnya gini Kang Irwan, Bung Irwan ya. ya Disclaimer-nya itu bahwa kita sangat mengapresiasi lah waktu pada saat itu peran serta pemikiran dan juga perjuangan para founding father pendiri Kota Banjar. ya Bagaimana kemudian menginisiasi berdirinya Kota Banjar menjadi apa namanya? kota ya Maja kota ya otonom ya, menjadi daerah otonom baru. daerah otonom baru waktu itu. Itu sangat sangat bagus, sangat ini ya, yang kemudian ini tentunya dari tujuan awal sudah ada ya. Sudah ada tujuan-tujuan tertentu, kemudian ada juga keinginan-keinginan yang sifatnya berkemajuan. Tinggal bagaimana pengelolaan ini bisa menuju lah. Bisa menuju titik-titik kemajuan. Nggak harus langsung semuanya, bisa step by step. Di ruang mana dulu nih? Gitu. Iya. Tapi kan faktanya ya bisa. Iya, masih terseok-seok kita itu. Banyak kan gini. Bahkan kita berbicara lapangan kerja sektor industri juga masih stagnan seperti itu gitu kan. Terus kemudian berbicara sektor pariwisata sangat banyak sekali wisata-wisata alam atau bahkan wisata buatan gitu kan. Kemudian saya kira hampir di setiap desa punya destinasi ya kan. Tapi ini kita itu seolah-olah punya hal yang baik, tindak lanjut ataupun katakanlah ketika ada satu program teh kontinuitasnya tidak ada. Misalkan aset ya kan, ada aset-aset di Kota Banjar yang memang perawatannya yang kurang. Jalan juga seperti itu. Kemudian kalau memang dulu sekarang sih udah mulai banyak katanya kan, udah mulai banyak yang memang harus diperbaiki. Tapi secara keseluruhan memang masih sangat bagus gitu, sangat baik. Nah, tinggal ini bagaimana kita harus memikirkan. Karena saya kira meskipun tadi pembicaraannya seolah-olah terlalu serius, justru ini hal sepele yang memang bukan ini hal baik yang memang tidak bisa dianggap sepele. Okay. Berbicara Banjar itu tidak bisa setengah-setengah, kita harus serius sebenarnya. Karena berbicara Banjar dulu itu, saya dengar cerita, bahkan ini sudah divalidasi beberapa orang, Banjar itu tidak pernah tidur. Perputaran ekonomi sangat bagus, sangat jalan. Nah sekarang kan situasinya cukup ya dengan mungkin di beberapa daerah sama ya kan kondisi yang sekarang gitu, tapi berbicara banyak seolah-olah masih. Tapi kemarin sempat ada ungkapan yang cukup naif menurut saya, Bung Irwan. Yang mana? Ya dengan adanya embel-embel, dengan adanya hashtag bahwa Banjar itu yang kota yang ripuh. Oh ya ingat ini. Ingat kan? Ya, KDM gitu kan. Dari sebut saja inisialnya KDM waktu itu. Ya. Enggak apa-apa, enggak usah. Yang mengungkapkan bahwa Banjar itu kota ripuh. Cuma gini maksud saya, kita jangan kemudian terjebak pada kalimat ripuh itu. Justru itu menjadi pemantik bagi kita. Harusnya seperti khususnya anak-anak muda. Saya sepakat. Saya juga beberapa kali ketika diskusi, ketika mungkin ada kesempatan menyampaikan Banjar ripuh, harus diakui kalau memang iya. Apalagi yang menyatakan Banjar ripuh itu kan bukan orang Banjar. Betul. KDM sebagai gubernur artinya melihat kacamatanya secara pemerintahannya, pembangunannya, kebijakannya, kesejahteraan masyarakat. Mungkin kan indikatornya juga banyak gitu kan. Artinya tidak asal ceplas-ceplos saya kira. Di samping itu masyarakat seolah-olah ketika orang nomor 1 di Jawa Barat berbicara Banjar ini kota ripuh, seolah-olah mengiyakan gitu loh. Tapi gini Bung Irwan, ya dari ungkapan naif tersebut kemudian saya cukup prihatin ya. Cukup prihatin, kemudian hashtag itu ya memang banyak orang yang mengiyakan atau masyarakat yang mengiyakan. Tapi saya kira itu tidak cocok untuk kemudian jadi keluhan. Sepakat. Tidak cocok untuk jadi keluhan dan kemudian larinya tetap menyalahkan urusan kebijakan. Itu oke lah, kebijakan itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan, pembangunan daerah. Artinya kalau gitu
Banjar yang tadi dikatakan maju, terus kemudian ada validasi masalah ripuh, bertolak belakang dong. Iya, bukan persoalan itu ya. Iya, Artinya gini, kita jangan terjebak pada poin itu. iya, oke. Masih banyak poin, masih banyak hal yang memang kalau memang apa namanya, kalau memang kita bisa lakukan untuk langkah-langkah pembangunan, misalnya kita mau kolaborasi dengan pemerintah atau kita Iya, bisa berkolaborasi dengan daerah yang lain gitu kan. iya. Contoh apa event-event kepemudaan atau apa, kita bisa kolaborasi dengan apa Banyak namanya, stakeholder banyak ya, stakeholder gitu. swasta, profesional. Betul. Jangan terjebak pada kalimat itulah. Iya, 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 iya. Ah, ini berbicara ripuh itu saya kira saya kadang jadi begini, kadang yang pasti ini paling tidak lah dengan statement ataupun hashtag yang banyak ripuh itu memang di samping menjadi candaan di masyarakat, bahkan bukan hanya di masyarakat ya, di Saya beberapa langsung kesendak ini. tenang, minum kopi dulu, minum. Di tengah-tengah masyarakat di kalangan pemerintahan Kota Banjar pun di beberapa pertemuan-pertemuan kadang sempat ketika rame-ramenya Banjar itu kan sempat dibicarakan, tapi ya itu tadi kita jangan terjebak atas ripuhnya, jangan terlalu legowo menerima. Dah benar kan jangan ripuh gitu kan, tapi bukan itu kan poinnya, bahwa dari ripuh itu kita harus bisa bangkit kan. Nah tadi ini saya ingin coba mengumpulkan, mencari tahu sebenarnya gimana kira-kira kalaupun memang dikatakan ripuh dan ya memang faktanya seperti itu, terus gimana tawaran solusi lah, ataupun misalkan ada harusnya gimana sih supaya nggak melulu ripuh, karena Sebenarnya kemajuannya itu ada. banyak gini Bung ya. Oke, terima kasih. Sebenarnya banyak sekali ruang, banyak sekali variabel-variabel yang memang bisa kita lakukan. Ya. Saya kira ya, sejak zaman pemerintahan siapapun ya, siapapun yang memimpin Kota Banjar ini tidak artinya tertutup lah. Artinya selalu terbuka urusan kerjasama pembangunan atau apapun itu yang sifatnya ada apa namanya, langkah-langkah yang bisa mendorong minat dan bakat atau potensi-potensi yang ada, potensi-potensi lokal maupun kedaerahan itu. Baik tadi misalkan tingkat desa ataupun secara individu ketika saya punya unek-unek pun. Nah, maksudnya gini Bung Irwan. Perbedaannya apa sih antara misalkan kita yang ada di Banjar ataupun mungkin ada sahabat-sahabat kawan-kawan kita yang misalkan tinggal di Ciamis, tapi bagian misalkan Banjarsari, Lakbok atau sekitarnya ya, di sekeliling daerah-daerah penyangga Banjar lah. Betul. Gitu. Sebenarnya apa sih yang membedakan? Ya. Selain daripada urusan administrasi, urusan pelayanan, itu urusan akses. Urusan akses menurut saya ini sangat mudah sekali ya. Berbicara di Banjar, kita pengen ketemu siapa, kita pengen kemana gitu kan. Semuanya terbuka. Ya. Tinggal bagaimana mungkin secara kebijakan tadi urusannya ya, pimpinan itu bisa mengorkestrasi lah seluruh potensi yang ada gitu kan. Kemudian untuk misalkan saya secara pribadi ya, sebagai masyarakat Kota Banjar, ketika saya punya keinginan, saya punya tujuan apa yang sekiranya bisa membangun kebersamaan dengan masyarakat Kota Banjar dengan langkah-langkah yang bisa melangkah lebih baik, itu nggak ada salahnya untuk saya sampaikan, untuk saya sodorkan lah, ini loh gini, atau kita bisa kolaborasi lah dengan siapapun. Tapi gitu. Berbicara gitu artinya kan ada nggak kesempatannya itu untuk misalkan Beripan punya gagasan, ada nggak kesempatannya untuk mengaktualisasikan itu atau merealisasikan itu gitu? Saya kira banyak ya. Saya kira banyak sekali kesempatan sebenarnya, tinggal cuma kan gini, kadang saya nggak habis pikir ya ketika ada orang-orang, contoh misalkan gini, saya punya ide nih, saya punya ide, terus saya berteman sama Kang Irwan, gitu. Kang Irwan, kita bikin usaha yuk, gitu. Kemudian Kang Irwan bingung, ini mentok gimana? Karena kita nggak ada modal, nggak ada sumber daya yang bisa kita lakukan untuk hal itu. Saya kira banyak sekali ruang-ruang, meskipun ya bukan uang kita secara pribadi, atau bukan uang ya, keadaan uang kita memang nggak seberapa gitu. Ya, untuk modal untuk usaha itu untuk misalkan masih minim gitu kan. Masih minim. Tapi ketika udahlah kita jalan aja dulu menuju pencapaiannya aja dulu. Selain daripada itu kan nanti banyak kita bisa menggandeng teman-teman yang lain. Misalnya kita butuh
bikin gerobak untuk usahanya, Mhm. kita butuh tambahan modal untuk tempat yang lebih strategis dan sebagainya, itu kan Iya, banyak sekali betul. variabel lah. Jadi jangan jangan terpengaruh juga dengan situasi modal kita. Iya, iya. Itu selagi kita punya keinginan, Lakukan. lakukan gitu. Nah, dan ini berbicara hal tersebut kan mesti ada dukungan juga. Karena Betul. kadang oke lah lakukan aja. Ketika lakukan perencanaannya tidak jelas, misalkan ataupun setengah-setengah kurang matang lah katakan. Terus juga sudah dicoba dilakukan tapi supportnya dari sekelilingnya kurang, misalkan tadi bicara ada kendala-kendala, kadang kita ini kan suka malah saya udah nyoba gagal kemudian diem gitu kan. Nah itu kan juga masalah juga, artinya apa yang bisa dilakukan kalaupun misalkan memang potensinya ada, kesempatannya ada, tapi rezekinya belum misalkan. Rezeki itu bukan hanya tadi berbicara modal, artinya paling tidak konsisten dulu, kan itu kan sulit gitu kan. Iya, iya. Sulit. Termasuk juga saya kira berbicara Banjar hari ini, saya membaca banyak sekali ya program yang akan dilaksanakan gitu kan, bahkan yang sudah berjalan. Tapi apakah itu dapat mengcover semuanya juga masih menjadi hal yang abu-abu gitu kan. Kita mulainya dari mana saja kadang, apalagi anak-anak muda saya kira masih kadang bingung gitu kan. Kadang bingung. Mereka paling lulus anak SMA, lulus sekolah, kalau nggak kuliah, kerja pasti keluar daerah. Iya. Mayoritas, nggak Mayoritas semua. mayoritas gitu ya. Iya, kalau nganggur cicing dulu, diam dulu di Banjar. Nah, itu fenomena. Artinya dengan dibalik kemajuan pembangunan infrastruktur ataupun secara permukaan Banjar yang semakin hebat, ada masalah juga itu. Iya, iya. Iya, ada masalah kan. Berbicara industri tadi disentuh bahwa industrinya ya masih segitu aja. Padahal kalau berbicara industri berkaitan dengan investasi, investor, upah di Banjar itu murah. Ya, Paling rendah di Jawa Barat. sebenarnya ya butuh sosok ya. Iya. Di Banjar tuh butuh sosok, butuh kehadiran ya. Butuh kehadiran orang yang berani untuk pasang badan. Kayak siapa kira-kira? Kayak Bung Irfan ya? Orang yang berani pasang badan tuh Iya. artinya gini. Apa? Udahlah, jalan. Saya siap support. Artinya support tuh bukan hanya urusan modal atau lain sebagainya. Tapi support dari sisi kebutuhan atau apa yang bisa sekiranya kita mampu untuk lakukan, kita support, kita lakukan kan gitu. Paling gini ya, poin pentingnya apalah untuk Banjar yang kondisinya saat ini tadi kita sudah diskusikan, terus kira-kira ke depan yang harus dilakukan baik pemerintah, pengusaha, para buruh, atau seluruh masyarakat, para pemuda. Hal yang paling kecil sederhana itu apa yang harus dilakukan? Hal yang paling kecil harus dilakukan tentu adalah kemauan. Kemauan dulu, punya niat. Kemauan, punya niat. Dari siapa? Dari semuanya. Ya. Wabil khususnya orang-orang yang punya peran ya. Iya. Orang-orang yang punya peran, punya kapasitas dalam hal itu gitu kan. Itu harus mulai menginsafkan diri lah. Ya. Insafkan diri, kita sama-sama untuk melakukan pembangunan, melakukan hal-hal yang sifatnya kebaikan untuk kota Banjar. Jadi berbuat aja dulu terus. Berbuat aja dulu, tapi selain daripada itu, kita jangan kemudian sempit pikiran. Kalau memang misalkan gini, tadi kembali ngebahas misalkan kita punya niat usaha, kayak tadi analogi yang kita bahas, Kang Irwan mau usaha, Bung Irwan mau usaha, tapi usaha itu secara pribadi Bung Irwan nggak punya modal, otomatis ke keluarga. Ya. Nah, kalau sudah keluarga itu sama juga atau tidak mencukupi untuk modal. Kenapa tidak kita mencoba gandeng investor dari luar? Pemilik modal atau yang bisa membantu. Yang penting realistis, yang penting konkret, yang penting bisa berjalan bersama. Berbuat dulu, punya gagasan, punya ide, jangan dipikirkan saja, lakukan. Betul. Kolaborasikan dengan siapapun saya kira terbuka. Iya.
dan nanti beriringan lah, itu pasti berkelanjutan ya. Ya. Ya cukup baik dan menarik sebenarnya, karena tapi gini, kalau saya gini, berbicara Banjar itu ada Pataruman, Tarum yang kemudian bisa berharum, ada Banjarnya kecamatan ya kan, ada Purwaharja, Langansari, 4 kecamatan. Secara geografisnya, kalau mau keliling kota Banjar, istilahnya cuma dalam waktu 1 jam saja itu bisa 16 desa, 9 kelurahan, itu 25 desa kelurahan. Bisa. Kira-kira bisa berapa kali putaran? Bisa kali putaran, 2 lap balapan bisa itu. Dan itu keinjak semua gitu kan. Ya. Tapi beda kalau misalkan ada warung kopi berhenti dulu, ya bisa berjam-jam. Cuma ya teritorinya kan lingkupnya kecil. Iya. Artinya kalaupun memang ada hal yang bisa dilakukan dan positif, dilihatnya itu bisa cukup mudah gitu kan untuk ramai. Saya bilang misalkan ada satu program, ada event hari ini apalagi pasca Covid gitu kan, mulai banyak nih, saya senang mulai banyak event-event, baik event olahraga, musik, hiburan rakyat dan sebagainya gitu kan. Saya melihat setiap kegiatan baik yang skupnya besar ataupun kecil itu rame gitu. Rame dan memang ini harus dijaga, dan harapannya bahkan bukan hanya dijaga, harus ditingkatkan. UMKM kan di sana bisa maju gitu kan, bisa mengenalkan kota Banjar. Karena selain tadi, kita itu kadang bingung dengan identitas Banjarnya, padahal Banjar sangat kuat identitasnya, punya brand yang sangat bagus, banyak produk-produk, tapi kadang ditanya dari mana Banjar, orang luar kadang nggak tahu Banjarnya. Kedua, kalau misalkan Bung Irfan pulang kampung kemudian pergi lagi ke kota, bawa oleh-oleh dong khas Banjar, bingung juga. Asli, saya sering lah bingung lah ya. Artinya ketika bawa oleh-oleh dong, apa ya? Saya akhirnya kepikiran tuh, udahlah lari aja ke Pangandaran, bisa beli asin gitu. Iya kan, masalah gitu. Padahal produk di Banjar itu enggak saya yakin banyak. Saya yakin banyak para pelaku usaha, terus bukan hanya dari kuliner saja, dari produk-produk. Kita juga punya batik, kan batik taruh, terus punya pengrajin angklung yang sudah mendunia, bahkan itu suka ekspor. Artinya kan itu tinggal bagaimana kolaborasinya. Tadi dengan modal tersendat, saya kira orang-orang Banjar, orang lokalnya sudah berbuat. Nah, kolaborasi ini kadang masyarakat terhambat akses. Dalam hal mereka kekurangan akses untuk marketing misalkan, kekurangan akses untuk perizinan misalkan gitu kan, memperluas usahanya. Karena ketika usaha masyarakat jalan, otomatis ini dari mana? Ujung-ujung dari mana? Dari Banjar. Itu kan bisa terdaung. Banyak sekali sebenarnya yang pengen saya kupas ya. Iya. Termasuk gini, Bung Irwan, simpel lah. Saya tadi bercerita bahwa saya lahir dan besar di Banjar. Kemudian beberapa tahun ke belakang saya kan memang banyak aktivitas di Jakarta ya. Iya. Dan saya merasakan kultur ya di Jakarta itu, ini terlepas dari Jakarta itu metropolitan atau kota besar ya. Tapi di sana orang bahkan sekecil apapun bentuknya itu bisa mengkonversikan. Iya. Gitu. Jadi komoditas. Ya, semuanya jadi komoditas. Iya, betul gitu kan. Di kita potensinya banyak tapi seolah-olah itu persoalannya. Rambutan di Batulawang, si Batulawang. Nggak ada yang punya itu deh kan. Rambutan Batulawang. Si Batulawang. Wah, banyak. Pepaya California. Betul. Langansari gitu kan. Iya. Potensinya banyak sekali. Tapi kadang ya tadi itu kolaborasinya saya kira masih tetap kurang. Belum benar-benar ada bukan dukungan istilahnya. Jadi semua belum masih tersekat pada perbedaan-perbedaan itu. Sama dengan channel ini kan. Padahal perbedaan itu adalah kekuatan. Kenapa menjadi tagline bahwa mereka orang kadang berbeda. Bung Irfan dengan saya ini beda loh. Gitu ya, kan. Bisa di ini ya Bung Irfan ya, maksudnya bisa dilihat lah. Artinya apa, memang
Banjar itu hanya mampu mengkonversikan aset hanya dalam bentuk retribusi parkir dan rumah sakit. Oh ya, itu itu nanti ya. ya, Tapi ya, ya, ini maksudnya ya, 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 ya. Jadi saya tahu ini mau mengatakan apa. Hari ini kenapa seolah-olah stuck? Karena sumber pendapatannya yang paling diutamakan itu hanya dari retribusi. betul. Ada potensi wisata yang masih jalan di tempat, potensi-potensi pengelolaan aset dan sebagainya yang masih belum Jadi, gitu kan. padahal kan gini, sebenarnya Enggak, tunggu dulu. Ini biar nanti kita bahas di channelnya Kang Desa. Gitu kan. Untuk saat ini kita stop dulu. Jadi kawan-kawan bahwa sebenarnya gini, kita untuk berbicara Banjar ini mungkin tidak hanya cukup di berapa menit ya, udah 30 menit lebih. Mungkin bisa 3 hari 3 malam atau bahkan lebih kita untuk membahas Banjar dari sebuah kenangannya, kisah romantikanya, pembangunannya, banyak kan. Kita mulai satu-satu dan hari ini di edisi perdana Mozaik Nusantara perlu diingat bahwa setiap perbedaan itu adalah kekuatan. Artinya tadi Irfan bilang bahwa potensi ada, ya kolaborasikan. Sekalipun berbeda pemikiran, berbeda tujuan kita sama untuk kemajuan Kota Banjar. Karena keadilan adalah tujuan. asik. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bung.